Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya penulis nggak buat konten menghujat rangka ESAF ya. Nah, sekarang penulis perlu nyebutkan lagi rangka ESAF. Nah, kali ini adalah soal kekuatan rangkanya. Nah, yang kita tahu adalah selama ini rangka ESAF problemnya adalah tipis. Selama tidak karatan, rangkanya cukup kuat, nggak ada patah atau macam-macam. Jadi rangkanya bisa tahan lah ya, bisa kuat. Juga ada beberapa orang yang menemukan, wah Vario ini bisa untuk ngangkut ini gitu ya. Maaf kalau nggak pakai contoh, karena biasanya bukti-bukti seperti itu agak terbenam gitu ya. Tapi ya beberapa orang itu membuktikan, wah ini loh rangkanya kuat. Penulis tapi tetap curiga dengan ketahanan dari rangka ESAF ini ya. Mulai dari ketika penulis melihat ada berita rangkanya mengkong, spakbor miring, terus dari spakbor miring itu penulis curiga, ini jelas ada apa-apa gitu ya, karena kan ya miring itu ada penyebabnya. Terus ternyata ada yang benar-benar miring, entah roda depannya atau roda belakangnya itu ternyata juga miring. Jadi betulan miring ya, yang kemudian dijelaskan bahwa oh ini rangka melewot ya, dari rangkanya yang muntir. Nah, dari rangka muntir itu penulis pun jadi curiga, ini kenapa kok kayak gini, kenapa kok sampai seperti itu. Terus ya penulis curiga bahwa rangkanya itu nggak kuat kena tekanan dari stoppernya engine mounting. Jadi di motor desain Honda itu di sebelah kiri atas mesin ada kayak jungkat-jungkit sing ono karete gitu ya. Nah, karetnya itu berfungsi untuk membuat mesin jadi bisa bergerak bebas ketika motor lagi jalan. Nah, masalahnya adalah ketika motornya jalan terus kemudian terjadi perubahan permukaan yang cukup besar, mentok. Nah, kalau sudah mentok akan terjadi sentakan yang sangat luar biasa, yang biasa disebut pemilik PCX itu jeduk. Jeduk ini adalah ya sentakan yang sangat menyakitkan sekali ya. Bikin sakit pinggang terutama, bikin jadi sangat tidak nyaman. Nah, sentakan yang luar biasa ini kalau di motor-motor yang lain tidak begitu masalah, karena rangkanya yang kena beban itu adalah bagian yang memang kuat. Walau mungkin kayak di NMAX Ult ini bagiannya rotok lemah, sehingga ada yang mengeluh bannya aus sebelah. Kalau di NMAX New Aerox mestinya sih seimbang, tapi juga tetap ada yang mengeluh ban aus sebelah. Tapi dibanding dengan di Vario, kejadian di Vario itu tidak hanya membuat bannya aus sebelah, tapi sampai kelihatan kasat mata nggak senter, velg itu miring, dari belakang ya, ban kelihatan nggak lurus dengan yang depan. Jadi nggak cuma di bagian spakbornya saja, tapi sampai ban-bannya juga miring. Nah, satu itu.
Yang kedua adalah pada bagian bodi ya. Jadi ada beberapa pemilik yang mengeluh bodi, terutama bagian bodi atas itu ada mengap di satu sisi ya. Dan mengap di satu sisi ini terjadi hanya pada beberapa motor saja, dan kalau penulis amati kayaknya di daerah yang cukup jauh ya. Itu sudah dibenerin sama dari mekaniknya, dari tukang servisnya Kaizo, dan disimpulkan adalah itu rangkanya yang mulet. Jadi sepertinya beberapa orang yang mengalami bodi mengap di samping kiri atau samping kanannya saja, itu terjadi karena rangkanya itu ketika ditransport mulet. Jadi ketika setangnya dipegang, tali rafianya terlalu kencang sehingga rangka sampai mulet. Kalau yang di PCX, kerasnya ngikat ini efeknya adalah setang yang bengkok ya, setang yang miring. Jadi biasanya setang kanan itu lebih rendah daripada kiri kalau nggak salah. Nah rupanya kalau yang di motor ESAF, efeknya nggak cuma ke setang saja, tapi juga ke rangka utamanya juga. Jadi nggak cuma rangkanya yang mulet, tapi bodinya juga yang mulet. Bodinya juga ikut mulet. Nah ini tentu ya fatal. Terus ada yang ketiga, nulis ya kaget juga nemukan. Ada yang mengeluh bahwa setelah motor ESAF-nya itu dipakai bawa beban, bodinya jadi mengap. Jadi sebelumnya nggak masalah, tapi begitu sering bawa beban jadi mengap. Mengapnya nggak imbang. Ada yang mengap kirinya kalau nggak salah lebih banyak daripada kanannya. Naik kewalik ya Bu. Tapi ya menarik juga lah ya, menarik. Jadi sepertinya rangka ESAF itu dari sisi kekuatan itu mungkin kuat untuk nahan tekanan yang betul-betul terjadi di posisi vertikal ya. Tapi ketika posisinya sudah nggak imbang, kiri dan kanan nggak sama, maka bisa terjadi rangkanya itu jadi mulet entah ke kiri entah ke kanan. Barangkali yang bawa Honda Beat itu bawa galonnya cuma di bagian satu sisi saja, yang jadinya bikin mengap bagian kiri. Terus di hari lain dia bawa bagian kanan, yang akhirnya adalah mengap bagian kanan. Mungkin nggak gitu ya, tapi karena sering lebih pakai bagian kiri, mengapnya lebih banyak yang kiri. Ya entah ya kenapa kok Honda pakai desain rangka ESAF tipis gitu ya. Kalau alasan utamanya itu adalah murah cara buatnya, karena rangka ESAF sendiri dibanding dengan rangkanya Suzuki, aduh ya, kalau nggak salah rangka Suzuki itu 1,9 juta. Rangkane apa ya, bola wis lali. Mungkin juga banyak kelucakannya apa, tapi yang jelas yang penulis tahu alasan dari Hondanya sendiri bikin rangka seperti itu adalah ekonomis tapi kuat. Klaimnya ya, klaimnya rangkanya itu kuat, dan faktanya tidak. Mungkin beneran murah tapi rangkanya lemah. Mungkin dari impact yang
impact dari vertikalnya itu kuat, tapi yang jelas impact sampingnya yang nggak kuat. Ada YouTuber yang sudah mencoba mensimulasikan kekuatan rangka itu, tapi ya tentu yang namanya simulasi tidak bisa mewakili keadaan sebenarnya, karena ya bisa jadi di simulasi itu kekuatan logamnya jauh lebih besar daripada yang real life-nya. Dari sisi deformasinya mungkin lebih kuat daripada yang realnya. Banyak faktor yang bisa membuat simulasi yang ada di YouTube itu jadi tidak akurat. Tapi jelas bahwa secara kenyataan hasilnya beda dari yang disimulasikan oleh YouTuber. Bahwa rangka ESAF itu ternyata kalau dikasih beban bisa mengap rangkanya yang bisa mengap bodinya, yang menunjukkan bukti bahwa rangkanya itu nggak kuat untuk menahan beban. Bodi yang mengap pada saat transport juga menunjukkan bahwa rangkanya nggak kuat kalau diikat pakai tali rafia. Terus ya itu tadi yang rangka miring munting itu juga menunjukkan bahwa rangka ESAF tidak cukup kuat untuk menahan tekanan desain engine stopper ala Jepang ya, yang ya ternyata malah merusak motor. Jadi ya Jepang itu harusnya wis nggak pakai desain engine stopper lagi ya. Tapi ya kita tahu sendiri lah, orang Jepang itu sangat keras kepala ya, sangat ngeyel gitu ya. Sudah tahu salah tapi tetap gak mau mengakui. Sudah tahu desainnya jelek gak mau mengakui, ngeyel ya gimana lagi kalau nggak mau mengalami seperti itu ya wes jangan pakai motor rangka ESAF. Dan rasanya ya Honda ini sudah nggak bakal memproduksi motor rangka ESAF lagi ya. Jadi konsumen-konsumen yang sudah kadung beli motor dengan rangka ESAF ya bakal diabaikan ya, bakal tidak diacuhkan oleh Honda, wis dijarno, wis pemilik lama yo wis disyukur-syukurno mungkin ya. Nggak ada jaminan, nggak ada perlindungan, nggak ada bantuan dari Honda untuk pemilik lama. Kalau pingin motornya baik yo tuku katanya gitu kan. Rangkanya rusak beli gitu kan sudah ditawari harganya segini. Penanganan rangka juga ya kemungkinan dicat, kemungkinan dilas, tapi ya penanganannya tentu bukan kelas profesional. Ya wes lah, itu saja. Tetap rekomendasinya wes janganlah ya beli motor dengan rangka ESAF. Walau nanti sudah bukan ESAF juga jangan, karena ya masalahnya motor Honda itu nggak cuma itu saja, tapi banyak ya masalah yang khusus terjadi pada merek Honda dan tidak terjadi pada merek lainnya. Itu banyak sekali. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.